Sertifikat vaksin resmi gantikan STRP sebagai syarat naik KRL. Nggak pakai ribet, nasi kebuli gurih khas Arab ternyata bisa dimasak hanya dengan rice cooker. BTS sabet 2 piala di ajang penghargaan MTV Video Music Awards 2021. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dan keluarga baik-baik saja ya. Dan berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Dan tentunya selain 3 informasi utama kami tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat RTV, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Dan langsung saja bersama saya Rian Antono. Ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya. Ya, kita ke informasi pertama sahabat RTV. Aksi seorang emak di Malaysia yang mengaduk-aduk sampah mencuri perhatian warganet plus 62. Pasalnya perempuan ini tidak sedang memulung rongsokan, melainkan mencari emas senilai 240 juta rupiah yang tak sengaja dibuangnya. Waduh, kira-kira ketemu nggak ya? Dan ini dia ceritanya. Kalau dilihat-lihat sih, dua bapak-bapak petugas tempat pembuangan sampah ini emang lagi sibuk dan fokus sama kerjaannya. Tapi tiba-tiba muncullah seorang ibu-ibu lalu ngerusuhin. Ternyata guys, si ibu ini lagi pening karena kehilangan sebuah kotak berisi emas yang gak sengaja dia buang. Lah si ibu bisa-bisanya buang emas. Akhirnya setelah pencarian panjang, kotak yang dicari si ibu asal Malaysia ini ketemu guys. Si ibu yang bernama Ida Melisa langsung mencuci kotaknya dan memastikan isinya aman sentosa. Wih, beneran emas guys isinya. Tahu nggak ini berapa nilainya? 240 juta rupiah. Walah, ya pantas ya Bu, sampai rela ngubek-ngubek sampah. Tapi yang paling berjasa, ya abang-abang petugas TPA-nya ya guys. Jangan lupa dikasih bagian ya Bu. Banyak netizen Malaysia yang bingung, gimana caranya itu ya bisa jatuh ke tong sampah. Banyak juga yang ngingetin si ibu nih, karena emas itu masih jadi rejeki, jangan lupa sedekahnya ya Bu. Kita tinggalkan emas milik si ibu ini, kita ke informasi lainnya di mana 2 pemuda di Bima, Nusa Tenggara Barat jadi viral gara-gara mengangkut seekor lumba-lumba dengan menggunakan sepeda motor. Parahnya lumba-lumba tersebut diangkut tanpa air yang jadi habitat hidupnya. Lalu bagaimana ya nasib lumba-lumba tersebut? Ini dia ceritanya. Warga media sosial lagi geger dengan rekaman 2 video pemuda asal Bima, Nusa Tenggara Barat ini. Kamu lihat aja deh di jok belakang sepeda motor pemuda ini. Yes, mereka mengangkut lumba-lumba jenis hidung botol. Infonya guys, lumba-lumba ini mereka temukan lagi terdampar di pinggir pantai. Tapi bukannya dibalikin ke lautan, eyalah malah diangkut pakai motor.
Mau dibawa ke klinik, Bang. Udah gitu, mereka bawanya juga nggak pakai baskom air gitu ya, guys. Duh, gimana ini napasnya si lumba-lumba? Padahal seekor lumba-lumba cuma bisa menahan napas tanpa air selama 15 menit aja loh. Kelakuan dua pemuda ini pun langsung jadi bahan bulian netizen. Bahkan netizen sampai mention akun Instagram Balai Konservasi Sumber Daya Alam buat mastiin keadaan satwa cerdas nan dilindungi itu. Dan akhirnya, kejadian viral ini udah ditanggapi sama BKSDA Bima NTB. Lumba-lumba yang terpisah dari kelompoknya sampai terdampar itu dikonfirmasi udah mati, guys. Dan udah dikubur sama pihak BKSDA. Kejadian kayak gini wajib jadi pelajaran ya, guys. Kalau kamu atau temanmu nemuin satwa dilindungi terdampar, harus langsung lapor dan diserahkan ke BKSDA setempat, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Ya sahabat RTV, buat kamu pengguna KRL, sertifikat vaksin kini resmi jadi syarat wajib untuk naik moda transportasi massal ini. Sertifikat vaksin ini menggantikan STRP dan wajib ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Lalu bagaimana tanggapan penumpang terkait aturan berikut ini? Maka berikut laporan reporter Faradina Manda dan juru kamera Indah Revina dari stasiun Depok, Jawa Barat. Ya, 8 September 2021 kemarin merupakan akhir dari masyarakat wajib membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP sebelum melakukan perjalanan menggunakan kereta komuter lain. Pertanggal 11 September kemarin, pihak komuter lain mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib melakukan check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan menunjukkan atau membawa surat sertifikat vaksin. Nah, kira-kira seperti apa ya tanggapan masyarakat atau calon penumpang terkait kebijakan dari pihak komuter lain kali ini? Yuk, kita lihat. Sebenarnya sih lebih gampang karena kan semuanya bisa naik KRL kan. Terus juga kesulitannya sih paling kalau misalkan kita udah QR, terus lupa check out, paling ya itu kayak kesulitan masuk lagi check innya. Ya kalau nggak mempersulit nggak masalah sih ya. Cuma kan yang kasihan kalau yang belum bisa nih kayak orang yang gaptek apa orang tua kan agak repot ya. Ya, Sobat RTV, ternyata cara penggunaan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat atau pengguna jasa kereta komuter lain. Nah, bagi sahabat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum seperti komuter lain, diimbau sekali lagi untuk selalu membawa sertifikat vaksin dan lakukan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Dari Depok, Jawa Barat, Faradina Amanda, Indah Revina, RTV. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Dan kita ke informasi selanjutnya di mana ada kabar gembira buat para ARMY nih. Boy group kesayangan kamu, BTS, kembali menambah koleksi pialanya dan kali ini di ajang MTV VMA 2021. Dari 6 nominasi, para opa ganteng ini mampu membawa pulang 2 piala. Menang apa aja ya mereka? Ini dia informasinya. Boy group BTS kembali membuat para ARMY super bangga. Gimana enggak sahabat, dalam gelaran MTV Video Music Awards 2021, Butternya BTS keluar sebagai juara dalam kategori Best K-pop.
Bukan cuma satu kemenangan aja sahabat, BTS juga menang dalam kategori Group of the Year. Dan kemenangan ini disabet BTS untuk ketiga kalinya loh sahabat, dan secara berturut-turut. Kece kan? Nah, opa-opa ganteng yang memulai debut pada 2013 ini gak lupa loh berterima kasih untuk para ARMY yang selama ini mendukung mereka. Tapi karena pandemi, BTS jadi nggak bisa datang langsung nih, melainkan mereka menerima penghargaannya secara virtual. We love you and we miss you. Thank you so much. Thank you. Dalam MTV VMA tahun ini, RM dan kawan-kawan masuk dalam 6 kategori penghargaan, yakni Song of the Year, Best K-pop, Best Pop, Best Editing, Best Choreography, dan juga Group of the Year. Wah, BTS ini emang debak ya sahabat. Ya, sahabat RTV, membuat nasi kebuli kini tak perlu repot lagi. Karena kami punya resep masak nasi kebuli cukup pakai rice cooker aja. Tapi informasinya usai jeda ya.
Sahabat RTV, buat kamu pecinta masakan Timur Tengah pasti tak asing dengan nasi kebuli. Nasi berempah ini ternyata mudah dibuat loh, bahkan bisa dimasak hanya dengan menggunakan rice cooker. Nggak percaya? Ini dia resep nasi kebuli anti ribet buat kamu coba di rumah. Nasi kebuli. Pasti lezat ya sahabat. Nah, kali ini kami mau mengajak kamu masak nasi kebuli yang gak pakai ribet. Cukup pakai rice cooker aja. Untuk membuat nasi kebuli, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan utamanya siapkan beras basmati dan daging kambing. Untuk bumbunya, siapkan juga bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kapulaga, bawang bombay, ketumbar, jintan bubuk, kayu manis, cengkeh, saus margarin, serta susu bubuk full cream dan garam. Bahan sudah siap, waktunya mengolah nasi kebuli sahabat. Pertama, masukkan bumbu rempah kering seperti kayu manis, ketumbar, dan kapulaga, lalu blender, kemudian sisihkan. Di wadah terpisah, masukkan bumbu basah seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, bawang bombay. Lalu tambahkan air, blender hingga halus. Campurkan bumbu kering, blender kembali sampai bumbu menyatu. Lalu tumis bumbu dengan minyak samin atau margarin ya. Masukkan beras basmati yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 10 menit ke dalam rice cooker yang sudah berisi didihan air kaldu daging. Lalu masukkan susu bubuk full cream, aduk-aduk. Tambahkan garam dan juga saus. Lalu masak di rice cooker selama 30 menit. Sambil menunggu nasinya matang, kita buat daging gorengnya dulu yuk. Nyalakan api kompor, lalu tuangkan margarin dengan minyak goreng. Masukkan daging kambing yang sudah direbus dengan bumbu nasi kebuli. Goreng hingga daging berwarna kuning kecoklatan. Lalu sisihkan. Nah sahabat RTV, nasi kebulinya udah setengah jam nih. Jadi kita lihat yuk udah matang apa belum. Oh, udah matang ya. Sekarang tinggal kita sajikan dengan cantik ya. Nasi kebuli rice cooker pun disajikan dengan potongan daging kambing goreng, bawang goreng, dan juga kismis. Memasak kebuli dengan rice cooker ternyata juga ada kelebihannya loh sahabat. Mungkin kalau di rice cooker malah airnya tidak keluar ya. Kalau dikukus biasa mungkin bumbunya bisa hilang ya. Kalau di situ kan masuk semuanya. Wah, masak lebih praktis, aroma nasi kebuli juga tetap terjaga ya sahabat. Nah sahabat RTV, untuk rasa nasi kebulinya, cita rasa rempah-rempahnya berasa banget nih. Terus juga tadi daging kambingnya empuk banget. Nah ini bisa banget buat Anda sajikan bersama keluarga Anda di rumah. Dari Bogor, Jawa Barat, Salsabila Alkatiri dan Parianto, RTV. Usai jeda kami punya cuplikan perdana dari film The Matrix yang keempat, The Matrix Resurrection. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Kita masuk ke dunia showbiz, sahabat RTV. Penantian penggemar film fiksi ilmiah The Matrix akhirnya berakhir sudah. Sequel keempat film ini, The Matrix Resurrection, akhirnya merilis trailer perdananya. Dalam cuplikan ini, dua tokoh utama The Matrix, Neo dan Trinity, seolah membawa para penggemar kembali ke masa keemasan film ini, tepatnya tahun 1999 silam. Penasaran? Yuk kita intip cuplikannya. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Setelah 22 tahun film pertamanya dirilis, The Matrix keempat yang dinamai The Matrix Resurrection akhirnya siap dirilis oleh Warner Bros. We don't use that word in here. Sosok Keanu Reeves dan Carrie-Anne Moss masih menjadi pemeran utama sebagai Neo dan Trinity. Namun sedikit berbeda, kali ini Neo dan Trinity tak saling mengenal. Mereka seolah lupa siapa diri mereka atau menjadi karakter baru. Tentunya hal ini tidak mengejutkan ya, soalnya keduanya sudah mati di seri sebelumnya. Neo pun kini menjadi seorang Thomas Anderson di dalam Matrix. Namun ia merasa ada yang janggal dan akhirnya membawa dirinya pada petualangan seru. Berbagai adegan khas Matrix dijumpai di sini. Mulai dari aksi baku tembak dan bela diri hingga sosok yang bisa berubah wujud mengingatkan kita pada Agent Smith yang menjadi musuh berat Neo. Kembalinya Lana Wachowski sebagai sutradara juga membuka harapan bagi para fans untuk dapat menikmati beragam adegan futuristik dan mencengangkan layaknya Matrix terdahulu. Pastinya para fans The Matrix sangat penasaran, ingin melihat wujud dunia Matrix setelah peristiwa pemberontakan dalam film The Matrix Revolution 2003 silam. Tapi harus sabar ya, soalnya The Matrix Resurrection baru akan tayang pada 22 Desember 2021 di bioskop dan layanan streaming berbayar HBO Max. Kita tinggalkan dunia film, kali ini kita masuk ke dunia musik, tepatnya asal Korea Selatan. Belum sepekan debut solo, Lisa Blackpink berhasil menaklukkan tanggal lagu di 60 negara. Mini albumnya yang bertajuk Lalisa juga laris manis loh sahabat RTV, di mana terjual lebih dari 330.000 kopi hanya dalam 24 jam setelah rilis. Rapper cantik di Blackpink ini akhirnya melangsungkan debut solo pada 10 September lalu. Dengan nama sesuai namanya Lalisa, Lisa Blackpink langsung memukau dunia dan pastinya para bling loh. Dan ada unsur menarik nih di video Lalisa sahabat. Ini dia, kalau dilihat baik-baik di videonya, ternyata ada unsur budaya Thailand loh yang ditampilin Lisa di sini sahabat. Nuansa Thailandnya yakni baju yang dikenakan Lisa bernuansa serba emas. Tuh lihat, cantik banget kan? Lisa sengaja tampilin nuansa Thailand ini karena pengen nunjukin budaya asal sang rapper Blackpink. Karena kesuksesan debut solo Lisa, mini album Lalisa langsung menempati peringkat pertama tanggal lagu iTunes di 60 negara. Wih, keren! Lisa juga jadi solois wanita K-pop yang dapat penjualan album tertinggi dalam waktu sehari setelah perilisannya di tanggal lagu Hanteo Korea. Total penjualannya sebesar 330.129 eksemplar. Ini jadi album kedua setelah The Album Blackpink yang tuai kesuksesan sempurna.
Eits, nggak hanya itu sahabat, Lisa juga tampil perdana loh di program televisi Amerika The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Wih, mantap! Wah, debut solo yang luar biasa nih. Sekali debut, langsung meroket. Buat Blink dan sahabat, jangan sampai ketinggalan nonton video dan beli albumnya ya. Sayang kalau sampai nggak punya, cuma bisa streaming aja kan? Informasi dari Lalisa Manoban tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia Siang kali ini. Dan ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker. Karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Selain itu, informasi di Lensa Indonesia Siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Rian Antono, terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa. Like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, 'cause God can shit. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Like butter, pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart.